Kenapa kita masih repot-repot ngurusin urusan negara Palestina, urusan negara lain? Kan masih banyak permasalahan di Indonesia yang perlu solusi, yang terbengkalai, yang masih perlu diperhatikan. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia tahun 45, nggak ada satu negara pun yang rela, yang mau mengakui kedaulatan Indonesia. Nggak ada. Negara Barat, boro-boro negara di wilayah Asia sana, nggak ada yang mau mengakui Indonesia merdeka. Sampai muncullah seorang mufti Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Dia yang pertama kali menginisiasi negara-negara Arab, Mesir, Yordan, Irak, Suriah untuk berbondong-bondong memberikan pengakuannya terhadap Indonesia. Jadilah saat itu kemerdekaan Indonesia lengkap, sempurna. Bahkan para pejuang di Gaza pernah diberikan tawaran oleh pihak penjajah. Sampai hari ini masih berlaku. Apa kata mereka? Wahai Gaza, kami siap untuk mengangkat dan mengakhiri blokade Gaza. Kami siap untuk mendirikan bandara tercanggih. Kami siap untuk membangunkan untuk kalian pelabuhan terhebat. Kami siap menjadikan Gaza wilayah yang sangat makmur, semakmur Singapura. Kami siap. Satu syaratnya, kata penjajah itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi yang juga sering banget saya dengar, baik secara langsung maupun melalui media sosial, komentar dari para netizen. Kenapa kita harus repot-repot bantu Palestina? Kenapa kita masih repot-repot ngurusin urusan negara Palestina, urusan negara lain? Kan masih banyak permasalahan di Indonesia yang perlu solusi, yang terbengkalai, yang masih perlu diperhatikan. Ngapain jauh-jauh kita perhatikan Indonesia? Teman-teman, perlu saya ingatkan dulu bahwa biasanya orang yang sering ngomong seperti ini tipe orang yang sangat egois. Ketika dia melihat orang lain membantu negara lain, dia akan bilang, ngapain sih bantu negara lain? Negara kita juga masih butuh kok. Ketika warga di satu provinsi bantu provinsi yang lain, dia akan ngomong juga, ngapain sih bantu provinsi orang? Provinsi kita juga masih butuh kok. Ketika satu warga kota membantu kota lain, terus sampai bawah. Ujung-ujungnya apa? Ngapain sih bantu dia? Orang gue juga masih butuh kok. Itu yang pertama. Terkait masalah Palestina, kita kesampingkan dulu deh pertanyaan apakah konflik penjajahan di Palestina ini adalah konflik agama atau politik atau bahkan hegemoni atau konflik sosial. Kita kesampingkan dulu. Bahkan kita juga coba kesampingkan dulu deh sejarah tentang Indonesia Palestina. Bagaimana Palestina menjadi negara pertama di dunia yang menginisiasi pengakuan terhadap kedaulatan NKRI di awal-awal masa kemerdekaan. Dan kita semua tahu, di awal-awal kemerdekaan Indonesia tahun 45, nggak ada satu negara pun yang rela, yang mau mengakui kedaulatan Indonesia. Nggak ada. Negara Barat, boro-boro negara di wilayah Asia sana, nggak ada yang mau mengakui Indonesia merdeka. Sampai muncullah seorang mufti Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Dia yang pertama kali menginisiasi negara-negara Arab, Mesir, Yordan, Irak, Suriah untuk berbondong-bondong memberikan pengakuannya terhadap Indonesia. Jadilah saat itu kemerdekaan Indonesia lengkap, sempurna. Karena kemerdekaan itu membutuhkan dua unsur utama, deklarasi dari dalam dan pengakuan dari luar. Tapi sekali lagi, kita kesampingkan dulu hutang budi Indonesia terhadap Palestina. Kali ini saya mau membahas sebuah hadis, membacakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang wajib banget kita pahami, kita renungi, dan kita amalkan untuk siapapun yang mengaku beragama Islam, untuk siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam hadis ini kita disampaikan langsung bagaimana kita bersikap terhadap isu di Palestina. Apa yang harus kita lakukan dan langkah konkret apa yang harus kita berikan untuk Palestina. Sekali lagi, ini bukan opini saya, ini bukan pendapat pribadi, tapi ini adalah instruksi dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sejak 1400 tahun silam. Hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah. Siapa itu Maimunah? Salah seorang sahabiyah yang juga hamba sahaya, budaknya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini bisa kita temukan di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari Maimunah bersama para sahabat sedang berada di sebuah kajian yang pematerinya langsung Nabi Muhammad SAW. Qultu, saya berkata, kata Maimunah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikanlah kami instruksi, fatwa tentang Baitul Maqdis.
Kalau kita bicara Baitul Maqdis, artinya bicara Palestina. Karena Baitul Maqdis ini adalah kota yang ada di Palestina. Baitul Maqdis ini adalah kota di mana terdapat Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam sebelum mengarah ke Ka'bah. Baitul Maqdis ini hari ini dikenal dengan Al-Quds. Orang-orang barat menyebutnya Yerusalem. Faqala ardul mahsyarul mansyar. Kata Nabi menjawab, Baitul Maqdis ini adalah padang mahsyar, tempat seluruh umat manusia akan dikumpulkan kelak. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dikumpulkannya sebelum hari kiamat, ada yang mengatakan setelah hari kiamat. Ituhu fasallu fih. Datanglah kalian semua ke sana dan salatlah kalian semua di sana. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Karena barang siapa yang salat di Baitul Maqdis, pahalanya seperti 1000 salat di masjid lainnya. Jadi kalau kalian salat 2 rakaat subuh di Baitul Maqdis, itu seolah-olah kalian sholat 2000 rakaat subuh di masjid kalian, di masjid dekat komplek kalian tinggal. Qultu, saya berkata, kata Maimunah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faman lam yastati' an ya'ti aw yatahammal ilaih. Rasulullah, bagaimana kalau kami belum bisa? Bagaimana kalau kita belum sanggup? Kita masih terbentur oleh berbagai keterbatasan. Kita nggak bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Qala, Rasulullah bersabda, "Falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi." Nabi menjawab, kalau kalian tidak mampu, maka kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Baik, teman-teman. Dari hadis ini ada poin-poin penting yang harus kita tadabburi. Yang pertama, Maimunah ini seorang budak, hamba sahaya, tapi dia berani menanyakan peristiwa besar, menanyakan perkara besar kepada Nabi Muhammad SAW tentang Baitul Maqdis. Kenapa? Apakah pertanyaan ini timbul secara tiba-tiba? Tiba-tiba lagi dengar kajian, oke, saya mau nanya Baitul Maqdis terbesit di pikiran misalnya. Enggak. Tapi teman-teman, ini fakta bahwa saat itu perbincangan tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa itu viral. Viral di Madinah, viral di kalangan para sahabat. Sampai-sampai pembahasan ini tidak hanya dibahas, diperbincangkan oleh para sahabat-sahabat besar, para panglima perang, para ahlul Quran. Seorang hamba sahaya pun membahas tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Kepo, penasaran. Ya Rasulullah, kami harus ngapain? Instruksikan kami. Di sini seperti ada luapan kemarahan, ada luapan frustasi. Wajar. Kenapa? Karena di berbagai hadis-hadis sebelumnya, Nabi Muhammad SAW sering banget itu memotivasi para sahabat, membakar semangat para sahabat tentang Baitul Maqdis, pentingnya Ardul Syam, pentingnya bumi Syam, pentingnya memperjuangkan, mempertahankan Baitul Maqdis. Banyak sekali teman-teman. Saya akan bahas satu persatu hadis-hadis itu nanti setelah hadis ini. Jadi pertanyaan ini, permintaan ini, request fatwa ini enggak semata-mata tiba-tiba hadir gitu aja, tapi itu adalah akumulasi dari rasa penasaran dan rasa marah para sahabat melihat kondisi Baitul Maqdis hari itu. Ketika masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hidup, saat itu Palestina sedang dalam penjajahan pasukan Romawi. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam saat itu sedang dijadikan tempat sampah oleh pasukan Romawi. Sebagian wilayahnya sedang dijadikan stable kuda, kandang kuda pasukan Romawi. Maka para sahabat marah. Dan Nabi sering memberikan motivasi, membakar semangat para sahabat untuk bebaskan Baitul Maqdis, Ardul Syam. Disinilah muncul pertanyaan itu. Nah, kita lihat jawaban Nabi SAW. Qala Ardul Mahsyarul Mansyar. Nabi SAW ketika ingin memberikan fatwa, ketika ingin memberikan instruksi, itu nggak langsung, nggak to the point. Tapi apa? Memberikan dulu edukasi. Memberikan dulu pemahaman. Inilah pentingnya kita untuk memahami dulu sejarah Palestina. Kita harus mengedukasi diri kita dulu nih tentang hakikat perjuangan di Palestina. Salah satu penyebab kenapa kita ini naik turun, semangat kita membantu Baitul Maqdis itu naik turun, karena kita nggak memahami hakikat yang sedang kita perjuangkan. Makanya kalau menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, untuk membebaskan Palestina itu harus melalui segitiga pembebasan. Pertama, pembebasan fikri, tahrir fikri. Kita harus membebaskan dulu otak kita dari kebodohan terhadap permasalahan di Palestina. Kita harus baca dulu ayat-ayat tentang Palestina. Sepertiga Al-Quran itu ternyata membahas tentang bumi Syam.
Para nabi itu ternyata orang Syam. Isra Mi'raj terjadi di Palestina, di Syam. Jadi kalau kita sudah punya edukasi itu, informasi itu, wawasan itu akan menjadi semacam bahan bakar untuk kita terus menjaga bara semangat ini dalam memperjuangkan Palestina. Baik, jadi Nabi mengedukasi para sahabat. Palestina itu adalah padang mahsyar, tempat kalian semua nanti akan dikumpulkan. Semua manusia dari Adam sampai orang terakhir itu nanti akan dikumpulkan di Palestina. Itulah pentingnya dan vitalnya Palestina bagi umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Setelah mengedukasi, barulah Nabi Muhammad SAW memberikan instruksinya, fatwanya. Apa kata Nabi? Ituhu fasallu fi. Datang kalian semua ke sana dan sholatlah di sana. Nah, para ulama berpendapat bahwa di sini ada perintah, di sini ada puzzle yang harus kita pahami. Nggak bisa umat Islam hari itu datang ke Palestina bareng-bareng, kemudian sholat di Palestina di Masjidil Aqsa. Nggak bisa. Karena hari itu kondisi Baitul Maqdis sedang dalam kekuasaan pasukan Romawi. Jadi ada perintah tersembunyi di sini agar kita berpikir. Apa itu? Datang kalian semua ke sana, ke Palestina, bebaskan Palestina, kuasai Palestina, usir para penjajah itu, lalu dirikanlah Masjidil Aqsa di atas fondasi yang sudah tersedia. Lalu sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, itu pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Masya Allah. Jadi perintah ini memang disampaikan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat. Namun kita tahu bahwa perintah Nabi ini menembus ruang dan waktu. Kewajiban ini juga menjadi tanggungan kita semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang hari ini sedang melihat Palestina, Masjidil Aqsa dalam jajahan orang-orang Zionis Yahudi. Jadi jelas instruksinya ya, datang ke Palestina, bebaskan Palestina, Masjidil Aqsa, dan sholatlah di sana. Nah, permasalahannya teman-teman, apa kata Maimunah? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami belum mampu ya Rasulullah? Kami mau, kami siap, kami mau berangkat, tapi kami belum mampu. Kami nggak punya persenjataan, pasukan kami juga masih sedikit, lemah. Jarak kami jauh, 1.400 km. Nggak ada akomodasi, nggak ada fasilitas. Kami terbentur oleh berbagai keterbatasan. Pertanyaan ini teman-teman sangat mewakili kita semua. Ya, berapa banyak umat Islam di dunia, termasuk kita, antum semua di sana di Indonesia, itu pasti pengen ke Palestina, pasti pengen membebaskan Baitul Maqdis, tapi belum bisa. Maka dari itu, jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Maimunah itu juga berlaku untuk kita hari ini, yang sedang menghadapi keterbatasan yang serupa. Apa kata Rasulullah? Perhatikan baik-baik ya. Qala, bersabda Nabi SAW, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fihi. Teman-teman, penggunaan istilah falyuhdi, maka kirimkanlah hadiah. Ahda yuhdi ihdaan, hadiah. Ini bukan sembarang pemilihan kata. Kenapa Nabi tidak menggunakan istilahnya sedekah? Bukankah sedekah itu bahasa Arab? Sadaqah, tasaddaqah. Kenapa Nabi tidak mengatakan falyatasaddaq ila Baitul Maqdis? Kenapa menggunakan falyuhdi? Di sini ada pesan tersirat bagaimana kita bersikap terhadap umat Islam di Palestina. Kenapa Nabi tidak menggunakan kalimat sedekah tapi hadiah? Karena ternyata beda definisi antara sedekah dengan hadiah. Sedekah itu pemberian, al-ata, pemberian dari orang yang mampu ke orang yang tidak mampu. Itu adalah definisi identik dengan sedekah. Dari orang yang punya uang kepada orang yang nggak punya uang. Itu adalah sedekah. Dari orang mampu kepada tidak mampu, dari orang kaya ke orang miskin, itu sedekah. Tapi hadiah bukan. Al-hadiyah dalam bahasa Arab itu artinya al-ata' minal muhib ilal mahbub. Pemberian dari orang yang sedang mencintai kepada orang yang ia cintai. Pemberian sesuatu yang berharga dari seseorang muslim kepada orang yang dia hargai, yang dia hormati, yang dia sayangi, yang dia kasihi. Jadi apa intinya teman-teman? Seolah-olah Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan kepada kita, kepada umatnya, wahai umat Islam, jangan sekali-kali kalian menganggap orang Palestina sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan uang-uang kalian. Jangan kalian memandang rendah mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan uang-uang kalian. Tapi anggap mereka, pandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian kasihi. Maka dari itu, jangan kalian kirim sedekah, tapi kirimlah hadiah. Sebagai bukti bahwa kalian mencintai mereka. Sebagai bukti bahwa kalian menghormati dan menghargai mereka. Itu beda definisi antara sedekah dengan hadiah. Perbedaan lain yang identik antara sedekah dan hadiah itu adalah dinilainya. Sedekah itu orang biasanya berapa sih?
punya uang 1 juta, yang sedekahnya 50.000. Paling besar 100.000, sedekah. Tapi hadiah, sesuatu yang berharga, yang sulit dilepaskan. Itu hadiah, teman-teman. Dan ingat, barang siapa mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Maka pentingnya untuk memperbaiki niat, meluruskan niat. Mulai hari ini, kita bantu Palestina. Bukan sedekah, tapi hadiah. Niatkan hadiah, dan berikan nilai terbaik, berikan bantuan terbaik, berikan hadiah terbaik untuk umat Islam di Palestina yang sedang berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa dan darahnya untuk menjaga kehormatan kita semua. Ya, yang sedang diperjuangkan oleh warga Palestina hari ini bukan semata-mata tanah air mereka. Yang sedang dipertahankan oleh umat Islam Palestina hari ini di Gaza itu bukan semata-mata darah mereka, tapi mereka sedang mempertahankan kehormatan umat Islam dunia. Mereka sedang mempertahankan, melindungi tanah wakaf umat Islam dunia. Palestina, negeri para nabi. Palestina, negeri yang Allah muliakan. Palestina, negeri yang Allah berkahi. Palestina, tanah wakaf seluruh umat Islam, yang wajib dipertahankan oleh seluruh umat Islam. Tapi hari ini, karena keterbatasan kita, maka warga Palestina yang menanggung beban ini semua, memikul ini semua. Maka dari itu, kewajiban kita adalah membantu mereka dengan berbagai hal yang bisa kita bantu. Suatu hari David Ben Gurion, Perdana Menteri Zionis Israel yang pertama, ditanya oleh wartawan tentang di mana sih batas-batas wilayah penjajahan Israel. Kenapa kok semakin hari semakin meluas, semakin hari semakin melebar, mencaplok wilayah-wilayah Palestina? Apa kata David Ben Gurion? Dia bilang, sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi mereka tidak pernah membatasi wilayah jajahan mereka di titik tertentu. Di mana tentara mereka bisa menjangkau, disitulah mereka mau menjajah. Jadi enggak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa terjajah kalau tentara mereka bisa menjangkaunya. Tapi hari ini mereka tidak bisa menjangkau keluar Palestina. Kenapa? Karena hari ini ada duri dalam tenggorokan mereka. Gaza, satu-satunya benteng terakhir pertahanan umat Islam di dunia. Makanya Gaza ini dengan warganya yang keras kepala, yang tidak mau lelah melawan, yang tidak mau tunduk berjuang, ini menjadi hambatan terbesar Zionis Israel untuk ekspansi keluar wilayah Palestina. Makanya warga Gaza ini karena tidak bisa ditundukkan dengan melalui berbagai agresi militer tahun 2008, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2021, enggak tunduk-tunduk. Bahkan para pejuang di Gaza pernah diberikan tawaran oleh pihak penjajah, sampai hari ini masih berlaku. Apa kata mereka? Wahai Gaza, kami siap untuk mengangkat dan mengakhiri blokade Gaza. Kami siap untuk mendirikan bandara tercanggih. Kami siap untuk membangunkan untuk kalian pelabuhan terhebat. Kami siap menjadikan Gaza wilayah yang sangat makmur, semakmur Singapura. Kami siap. Satu syaratnya, kata penjajah itu. Apa? Menyerahlah, tanggalkan senjata kalian. Biarlah kami kembali menguasai Gaza. Tapi antum tahu respon dan jawaban warga Gaza? Tidak. Kami sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah dan menanggalkan senjata kami. Kami akan terus melawan. Kenapa? Karena yang sedang kami pertahankan bukan semata-mata darah kami. Yang sedang kami lindungi bukan semata-mata tanah air kami. Kami sedang mempertahankan kehormatan umat Islam dunia. Kami sedang melindungi tanah wakaf umat Islam dunia. Jadi kami di Gaza rela dibom, diblokade, dibantai, dibunuhi. Tapi kami tidak rela untuk menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian para penjajah. Karena kalau Gaza tumbang, kalau Gaza tunduk, maka tidak ada lagi kehormatan umat Islam di atas muka bumi ini. Jadi secara tidak langsung, kehormatan kalian itu sedang diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh warga Gaza hari ini. Lantas apa timbal balik kita? Apa yang harus kita perbuat? Jelas sekali instruksi dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Fal yuhudi ilaihi zaitan. Kirimkanlah hadiah terbaik untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina. Dan satu pesan terakhir saya, teman-teman. Jangan kepedulian kita ini musiman. Hanya di bulan Ramadan. Hanya ketika media-media televisi mengabarkan tentang Gaza. Menunggu ketika rumah-rumah warga Gaza hancur dibombardir. Menunggu ketika tank-tank Zionis penjajah ini membunuhi anak-anak kita di Gaza. Baru kita semua peduli. Baru kita semua menangis berjamaah. Kita semua, sementara ketika Gaza sepi diberitakan oleh media, kita semua tertidur. Nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena penderitaan warga Gaza tidak musiman.
penderitaan warga Gaza tidak setahun sekali. Mereka menderita dari hari ke hari, menjaga kehormatan kita. Dukungan kita, support kita juga harus setiap hari. Jadi teman-teman, mulai hari ini kita semua sudah paham dan mendengar instruksi dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan. Ingat, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Namun pilihannya kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi penonton dari jauh, audiens tanpa berbuat sesuatu, atau bahkan kita secara tidak sadar berdiri di barisan musuh, mempropagandakan ideologi Zionisme, melemahkan semangat umat Islam dengan sikap-sikap tendensius kita kepada warga Palestina, atau kita mau menjadi bagian dalam barisan pembebasan Palestina, barisan terdepan dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Dari jalur Gaza, Muhammad Hussein. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.